Halo, jumpa lagi dengan saya Niki Hogan di acara POV, Pintrako on Voice. Dan hari ini kita kedatangan tamu sekali lagi, Valdi Kurniawan, Head of Research and Education Pintrako Sekuritas. Apa kabar, Valdi? Halo, selamat siang. Kabar cukup baik. Kabar cukup baik. Saya Sedikit panggilnya tetap Valdi lagi. ya, sedikit Jadi bindeng hari ini sedikit Om. bindeng, oke, lebih seksi suaranya kalau gitu. Sahabat Profit, hari ini kita akan bicara mengenai perkembangan terakhir daripada pasar kita dan kita memasuki bulan Mei. Ada satu mitos yang sering kita dengar, tapi sebelumnya saya mau berbagi sebuah mitos juga. Hmm, Boleh, Valdi? silakan Oke. Pak. Dahulu kala, wow, ini cerita tua banget. Dulu, Dahulu zaman kala dulu betul. di sebuah tempat khotbah, tempat ibadah seperti itu, ada seorang imam yang selalu terganggu dengan seekor kucing, Hmm, kucing oke. hitam kebetulan. Karena setiap kali si imam itu berkhotbah, itu selalu kucing itu bolak-balik jalan, Ah, jadi mondar-mandir, mengganggu gitu. mengganggu dong. Hmm, Otomatis si imam yang sudah rada-rada tua itu terganggu banget. hmm, hmm. Dan akhirnya dia meminta kepada pembantunya untuk setiap kali saya khotbah, tolong kucing itu diikat Oh, di oke. samping podium. Jadi biar dia nggak bisa Ya, jalan-jalan, ya. seperti itu. Dan terjadilah seperti itu. Hmm, Setiap kali si imam khotbah, si pembantu akan mengikat si kucing. kucing hitam di samping podium. Hmm, hmm, Terus berlangsung, ya namanya imam sudah tua, satu saat si imam meninggal dunia. hmm. Datang imam yang baru, tapi tetap diberlakukan. Artinya setiap kali si imam baru itu berkhotbah, si kucing hitam itu Selalu diikat selalu di diikat tempat yang juga sama. di tempat yang sama, gitu. Seperti itu. Jadi tidak mengganggu atau si kucing hitam tidak jalan-jalan seperti itu. Berjalannya waktu, ya namanya kucing juga tua juga. Hmm. Satu saat si kucing hitam kita itu mati. Ah, Ya kan sudah tua juga ya, 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 berjalannya waktu. ya. Lalu apa yang terjadi? Si imam meminta kepada si pembantunya, tolong carikan seekor kucing hitam untuk kita ikat setiap kali saya memberikan Ah, khotbah. jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan, mitos. Ah, kalau khotbah harus ada kucing Harus hitam. ada kucing hitam, itu Ya, mitos. ya, 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 ya. Ceritanya kira-kira seperti itu. Ya, 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 Hari ya. ini kita nggak ngomongin kucing hitam, kita ngomongin sesuatu yang Iya, iya, iya. berkaitan dengan Pasar mitos. modal juga. Sell in May and go away. Away. Iya, iya, Kita oke. sering banget dengar itu Iya, iya, menjelang iya. bulan-bulan Mei Iya, atau iya, iya. sepanjang bulan Mei. Tapi yang didengar justru hal yang kesannya menakutkan, Mmm, horor, iya, iya. suruh jualan di Mei dan buru-buru pergi seperti itu. Iya, iya, Oke, iya. sebelum kita bicara mengenai mitos yang satu ini, saya rasa orang yang paling cocok untuk berbagi adalah Valdi. Tapi sebelum masuk ke sana, Mhm. ini sebelum masuk ke bulan Mei, kita tahu ada hal yang bukan mitos. Ah, Kenyataan yang terjadi 1 bulan terakhir sejak April itu adalah perang tarif. tarif. Wah, iya Itu itu. bukan mitos. Nah, sebelum kita bicara mitos itu, satu hal Iya. dulu, mungkin satu satu pertanyaan awal Iya, dulu, bagaimana sih update terakhir iya, Valdi iya, iya, dengan perkembangan iya, iya. perang tarif itu? Oke. Ya, terima kasih Pak Niki. Jadi, ini kelanjutan dari podcast kita sebelumnya kayaknya. Kita Yes, waktu itu masih fokus kita di Danantara, sekarang ternyata dalam 1 bulan fokusnya agak bergeser, malah ke Donald Trump ini ya, Pak, Donald ya. Trump. Ya, Jadi, yang pasti kelihatannya saat ini hanya dalam 1 bulan itu terjadi pergeseran bukan hanya masalah tiba-tiba ada isu tarif, tapi juga justru ada pergeseran dari kecenderungan bagaimana pemerintah Amerika Serikat menanggapi tarif itu, Pak, atau sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap tarif. Kalau ketika pertama diumumkan kan kayaknya firm banget ya, bahwa ya, kamu kena resiprokal sekian, ini sekian, bahkan sampai akhirnya perang tarif dengan Tiongkok. iya, Yang tarif itu sampai ratusan, Pak. oke, Tanpa perlu jadi ratusan, 60% pun udah pasti nggak ada transaksi di antara kedua negara, apalagi kalau tarif itu 200%. iya, Nah, saya rasa akhirnya mereka juga merasakan data-data ekonomi terbaru yang keluar menunjukkan adanya dampak negatif dari perang tarif itu.
even belum diberlakukan. Iya. Ya, kemudian ya Tiongkok udah berlaku sih ya. Nah kemudian data terakhir Tiongkok pun menunjukkan bahwa walaupun mereka kelihatannya kan saat ini juga masih strong ya Pak dengan pendiriannya. Saya nggak mau negosiasi. Pemerintah Amerika Serikat harus batalkan dulu reciprocalnya atau tarif yang menurut mereka itu diterapkan sendiri oleh Amerika Serikat. Ya. Hapus itu dulu, baru saya mau negosiasi atau baru saya akan hapus tarif saya. Ya. Tapi data terakhir menunjukkan bahwa Tiongkok pun mengalami dampak negatif dari tarif itu, Pak. Oke. Akhirnya hal ini semua membuat pasar mulai berspekulasi bahwa kemungkinan besar ajakan atau melunaknya pemerintah Amerika Serikat itu bisa direspon positif oleh Tiongkok dan akhirnya bisa terjadi negosiasi di antara kedua negara. Oke. Dengan begitu harapannya bisa terjadi negosiasi atau best case-nya adalah reciprocal tarif yang kemarin mungkin buat sebagian orang nggak make sense gitu ya, itu Mhm. bisa dibatalkan. Nah, kelihatannya pasar mulai melihat peluang itu nih, Pak Niki. Oke. Itu yang Iya. membuat IHSG juga kelihatannya berbalik ya, terbang gitu kan. Kita bisa lihat ini strong bullish reversal nih. Ditambah Oke. di Amerika Serikatnya pun juga secara indeksnya lagi cukup positif gitu Iya. ya. Jadi, mungkin belakangan ini itu isu terbaru ya. Dalam 1 bulan ternyata ada isu yang menarik, muncul isu baru yang menarik, tapi ternyata dalam sebulan itu pandangan tentang isu itu pun dinamis gitu, Pak. Nah, ini menariknya pasar modal dan kalau kita bicara ke depan kelihatannya sih sekarang pasar masih cenderung tadi ya, Pak, wait and see. Oke. Kira-kira gimana nih respon dari Tiongkok dengan berbagai upaya ajakan dari, pemerintah Amerika. Amerika Serikat untuk Oke. negosiasi, Iya. apakah akhirnya mereka membuka tangan atau enggak? Nah, kelihatannya pasar masih cenderung wait and see dengan hal itu yang membuat IHSG memang rally, tapi belakangan mulai terbatas rally-nya. Mmm. Karena kelihatannya pasar menunggu itu, Pak, Menunggu. menantikan itu, Pak. Oke. Iya. Kalau seorang Valdi melihatnya akan seperti apa sih? Ya, kalau saya kita Paling tidak dalam ya ya, jangka pendek noted. atau paling tidak dalam waktu 90 Hmm, hari hmm. sejak, itu diumumkan kan. Ya, betul. Kira-kira apa yang akan terjadi, enggak 90, kurang sekian Ya, hari, kurang ya. di titik itu apa Hmm. yang akan terjadi Ya, kira-kira? yang pasti saya melihat ada beberapa negara yang kelihatannya kan langsung gercep Ya. bangun negosiasi dan kelihatannya ada hasil positif termasuk Indonesia gitu ya. Nah, Iya. rumor sudah berseliweran bahwa negara pertama yang kemungkinan mencapai negosiasi itu adalah India. Nah, Mmm. dengan India berhasil mencapai negosiasi tidak tertutup negara lain pun akan mencapai hal yang sama. Mhm. Even dengan Ukraine, US juga udah ada negosiasi tentang mineral, itu adalah bagian dari upaya untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara Rusia dan Ukraina, Iya. dan itu pun tercapai kesepakatan itu. Mmm. Jadi saya melihat setidaknya dengan negara selain Tiongkok, dalam waktu sebelum batas 90 hari penundaan itu kelihatannya akan banyak sekali deal-deal yang tercapai, Pak. Nah, Dan itu positif? positif harusnya. At least mengurangi potensi perang tarif Iya. dan impact ke Indonesia juga tentunya, Pak. Oke. Karena ya negara tetangga kita, Vietnam, Thailand, itu juga kena tarif kan, Pak. Kalau Iya. dia nggak bisa lempar barangnya ke Amerika Serikat, Iya. targetnya mana? Indonesia mungkin nanti kan. Iya. Jadi makin banyak produk asing di Indonesia gitu. Oke. Nah, eee, itu satu sih. Nah, yang masih saya belum bisa benar-benar prediksi Tiongkok. Iya. Tapi kita kan bicara bisa dengan data ya, Pak. Iya. Kalau data menunjukkan yang tadi saya singgung, ternyata Tiongkok pun walaupun kesannya sangat firm dengan pendiriannya, ternyata juga terdampak negatif dari perang ini. So, Iya. kelihatannya mereka pun akan menyadari hal itu dan Iya. akan ada perubahan pandangan, Pak. Pada Iya. akhirnya mereka akan berupaya untuk mencari satu solusi yang lebih rasional ketimbang ya kayak kalau saya 100%, oke balas 150, 170, 200, 240, Iya. nggak ada selesainya, Pak. Jadi setelah pengumuman yang membuat gonjang-ganjing seperti itu, kelihatannya pasar cenderung sekarang sudah lebih tenang, Ya, sudah ada percik-percik yang positif ya, juga dari ya, hal itu ya. dan yang ditunggu sekarang adalah lebih ke si Tiongkok. Maybe bola kayaknya ada di Tiongkok ya untuk saat ini saya melihat ya, Dan karena tentunya pastinya si sumber sumber yang pertama sumber kali ini pertama ya. kali adalah Amerika seperti Iya itu iya, ya. kita memperhalus bahasanya ya, Pak. Oke, ya. Ya itu kuncinya di situ Oke, sebetulnya. itu adalah kisah nyatanya. Itu Kisah adalah nyatanya. yang nginjek bumi, seperti itu. Oke, Hmm. paling tidak kita dapat gambaran dari Valdi mengenai
saat-saat ini dan gambaran sampai dengan, batas waktu 90 Mmm, hari, mmm, penundaan itu. mmm, Kita masuk sekarang di bulan Mei, kita sudah di mmm. bulan Mei juga, sangat belum terlambat Ya, dan masih baru banget. tadi di awal kita bicara apakah sebenarnya sell in May and go away itu logiknya di mana sih? Atau itu Ya, apakah itu mitos? Kita tahu iya, iya. di bursa saham, ya tidak hanya di Indonesia, Mmm, kita mhm, bicara seluruh dunia. mmm. Banyak hal-hal yang kadang-kadang namanya juga sebenarnya sudah di dunia nyata, tapi ternyata banyak juga Iya, hal-hal iya, 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 mitos. iya, iya. Kita nggak bicara hanya bulan Mei Mei, saja, iya, iya. sebenarnya sepanjang tahun ada bulan-bulan tertentu yang kadang-kadang dikaitkan dengan kecenderungan tertentu, Yes, tren yes, 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 tertentu, dan yes. lain-lain. Tapi Banyak. karena ini bulan Mei, kita bicara bulan Mei. Mmm. Nanti bulan Oktober, bulan Desember kita rekaman lagi, kita bicara bulan-bulan itu. I see. Tapi oke, balik ke sell Mei, in mmm, May and go away. ya. Gimana Valdi, cerita sebenarnya itu seperti apa Wah, sih? iya, thank you Pak Niki. Ini menarik. Jadi, eee, ya kalau tadi Pak Niki ada satu cerita zaman dahulu kala, Iya, nah saya juga punya cerita zaman dahulu kala, tapi ini ceritanya tentang sejarah yang mendasari sell in May and go away. Maybe, Bapak Ibu pendengar di sini, teman-teman sekalian, sahabat Profits, mungkin ada yang udah pernah dengar cerita ini Pak, oke. tapi mungkin saya ceritakan lagi. Jadi dulu salah satu negara yang paling maju di dunia gitu ya, bisa dikatakan adalah Inggris. Iya, Bahkan kalau kita bicara revolusi industri, itu pemicunya atau pertama kali munculnya kan di Inggris gitu ya, Pak. oke. Iya, Artinya bisa dibilang Inggris itu salah satu negara yang paling maju. mmm, Dan tidak tertutup kemungkinan pasar modal di sana juga udah maju nih. iya. Lebih maju daripada yang lain-lainnya. Sehingga menyebabkan, eee, investor, pelaku pasar, nobleman atau bangsawan di negara-negara lain sekitar Eropa khususnya, Mhm, itu berdatangan ke Inggris untuk, ya mungkin berinvestasi di pasar modal dia atau berbisnis di sana gitu ya. Nah, iya. ya kita bicara pasar modal, artinya mereka ini banyak yang berbisnis di pasar modal Inggris waktu itu Inggris. gitu ya. Nah, terus sampai sekarang juga sebetulnya kalau kita ngomong summer vacation or summer break masih berlaku sampai sekarang ya, Pak, ya. Nah, Iya, ini juga terjadi pada zaman itu, zaman yang udah lama sekali gitu ya. Eee, itu ada istilahnya summer break atau summer vacation, di mana orang-orang yang berdagang, mungkin kalau dalam pasar modal berinvestasi di, eee, pasar modal Inggris, itu juga ikut pulang kampung gitu, untuk merayakan liburan. summer break, betul, Oke. liburan ke kampung Dan halamannya. itu terjadi di bulan Mei, mulai musim panas oh, gitu. mulai musim panas ini di bulan Mei. Betul, mereka pulang. Nah, Oke. kita nggak bisa samakan dengan hari ini. London ke Prancis bisa pakai mobil, pesawat udah banyak pilihannya gitu kan. Dulu belum ada mungkin pesawat, jadi mereka mesti pakai kapal laut, Kapal laut. yang mana butuh berhari-hari untuk pulang kampung. Mmm, Artinya nggak bisa kayak sekarang, minggu ini pulang, minggu depan balik lagi gitu kan. iya, Karena transportasi sudah sangat mudah. Nah, mmm, yang terjadi adalah, ya akhirnya mereka pulang kampung di Mei, dan mereka akan menikmati musim panas di kampung halaman, Pak. mmm. Sampai satu titik di mana cuaca udah mulai berubah, mereka balik lagi ke Inggris. Inggris. Tapi semata-mata bukan karena summer vacation-nya selesai. Ternyata bertepatan dengan itu di kisaran bulan Oktober, di Inggris itu juga ada yang namanya event pacuan kuda. Dan Oke. kalau kita perhatiin ya, sampai sekarang pacuan kuda itu masih jadi hiburan paling favoritnya nobleman di Oh iya, itu hiburan Inggris. bangsawan. Wah, kalau Nah, nonton itu pakai jas lengkap, Pak. iya, iya. Nah, itu masih berlangsung sampai saat ini. Mhm. Artinya ya bisa dibilang ini kemungkinan fakta gitu ya, walaupun mungkin sebagian orang beranggapan ini sebagian mitos juga gitu. Tapi ya beberapa data menunjukkan kondisi itu masih berlangsung sampai hari ini. Nah, Mhm, mereka pulang ke Inggris untuk menonton pacuan kuda itu, sekaligus ya udah sekalian mereka kembali ke pasar modalnya. mmm. Makanya sebetulnya sell in May and go away ada lanjutannya. Balik lagi di bulan Oktober. Tapi artinya di Mei itu memang benar terjadi pada masa Aksi itu jual. aksi jual. Ya, Karena dan tadi mereka akan, liburan kembali ke yes, yes, negaranya dan yes. lain-lain, Ya, gitu. dan selama berapa tuh, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sekitar 6 bulan, Iya, nggak mungkin mereka berani hold position atau punya barang gitu kan. iya, Kemungkinan akan besar kemungkinan mereka lepas barang dulu. mmm, Santai-santai menikmati musim panas yang menyenangkan di kampung halaman, iya,
tanpa ada beban ini saham mau kemana gitu ya. Nah, nanti ketika Oktober ya cari uang lagi gitu, Pak. Nah, Oke, itu yang membuat kenapa ada mitos sell on May and go away. Ya udah jual dulu barangnya, nikmati liburan kamu, balik lagi cari uang lagi. oke. Nah, itu yang mendasari terjadinya mitos ini. Tapi kan itu wah, ratusan tahun yang lalu mungkin ya, Ratusan Pak, tahun ya. lalu dan, Iya. pada kondisi saat itu, ya kan? Yes, Dengan yes, yes, yes. kondisi tadi transportasi, Mhm. kondisi perekonomian yang mungkin berbeda. Mestinya ada sell in May and go away, mestinya ada buy in Oktober Buy juga, in Oktober, ya. harusnya And slip harusnya. Iya away iya iya. misalnya, tunggu sampai Mei lagi dia jualan lagi. Jual lagi, Tapi oke, balik lagi itu kan, dengan kondisi saat itu. Sell in May and go away akhirnya terus berlanjut. terus, dikumandangkan Iya iya gitu iya ya. iya iya. Terus, jadi sesuatu yang sering banget kita dengar yang tadi Iya balik iya iya lagi iya iya. di awal seolah-olah itu malah jadi menakutkan, Mitos dan momok kali ya? horor, Iya. seperti itu. Nah, relevansinya dengan kondisi saat ini Mhm. sebenarnya masih ada atau enggak? Yes yes yes. Atau sebenarnya kita boleh lupakan sama sekali, eee, si mitos satu Oke itu? oke. Nah, saya mungkin orang yang cenderung skeptis dengan mitos, tapi kalau kita bisa membuktikan itu dengan data, ya itu mungkin sesuatu yang bisa kita bicarakan gitu. Nah, Ya, ini yang pasti. menarik saya punya data selama 24 tahun terakhir 24 mengenai tahun terakhir, yes, dari berarti tahun sejak 2000 awal 2000. ya 2000 sampai dengan 2024. Oke Nah, data ini menunjukkan berapa probability kenaikan IHSG dalam setiap bulannya oke dan berapa persen rata-rata kenaikan IHSG di setiap bulannya. Artinya di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai dengan Desember selama 24 tahun terakhir. oke. Nah, faktanya memang menunjukkan bahwa bulan Mei itu adalah salah satu bulan terburuk secara potential upside. Jadi valid Nilainya hanya 45,83%, Pak. 45 koma 0,83. itu angka apa? Sorry. Artinya itu adalah peluang IHSG naik Oke, selama 24 tahun heeh, di bulan Mei. Mei. Oh, 45%. Di Yes. bawah 50%. Yes. Kalau 50 kita bicara 50-50. equal, Iya, 50-50. betul. Ini Oh, lebih ini rendah. lebih rendah, Iya. tapi hanya 45. Sebenarnya tipis kan. Nggak terlalu Kecuali buruk ya, Pak, ya? 30 Iya atau iya 20 iya iya. berarti ekstrim gitu Iya ya. iya iya. Oke, lanjut. Nah, artinya ya bisa dikatakan kayaknya mitos ini benar gitu, momok ini benar, tapi apakah karena mitos dan momok yang membuat orang itu menjual, sahamnya? Nah, kita perlu kaitkan ini dengan kondisi yang lebih relevan pada saat ini. Mmm, Sebenarnya Bapak Ibu, kalau dicermati, bulan Mei itu di minggu pertama ada rilis data yang sangat penting, iya, data pertumbuhan ekonomi Indonesia. mmm, Kuartal satu itu dirilisnya di bulan Mei. mmm, Dan di bulan April akhir, perusahaan-perusahaan atau emiten di Indonesia sudah mulai merilis laporan keuangannya. iya Nah, terutama bank-bank besar. iya. Dan biasanya itu jadi acuan investor untuk menilai kira-kira kinerja setahun ke depan mau kemana nih? Dari rilis Q1 itu. Yes. Oke, Dan data ekonomi makro lain udah mulai keluar, inflasi udah lengkap, iya, data interest rate udah lengkap, mhm, data keyakinan konsumen dan semua data makro lain yang mendukung udah lengkap. Nilai tukar rupiah udah bisa kelihatan trennya. Sehingga oke, dalam satu kuartal itu, dengan data satu kuartal, investor kita udah mulai bisa melakukan forecasting yang lebih menurut mereka mungkin mereka lebih confidence ketika ada data mhm, satu kuartal itu, Pak. Nah, itu yang membuat ketika di awal tahun kan selalu ada orang bilang new year new me gitu. Nah, optimisme baru nih. iya, Biasanya awal tahun selalu ada optimisme. Nah, ketika mereka perlu melakukan, analisa terhadap data terbaru, maybe ada adjustment. Nah, adjustment itulah yang kemungkinan membuat kayaknya ternyata nggak sesuai atau tidak seoptimis optimisme di awal tahun. Akhirnya mereka melakukan penyesuaian, yang tadinya terlalu tinggi mereka melakukan aksi jual dan lain sebagainya, mhm, rebalancing lah intinya. Sehingga oke terjadilah lebih sering pelemahan di bulan Mei. oke, Jadi semuanya bisa dijelaskan secara data, secara sentimen yang based on fundamental, bukan sekedar mitos atau momok gitu, Pak. iya Tapi maybe buat sebagian orang karena nggak paham itu, mereka berpikir ya udah pasti bulan Mei harus turun. iya Nah, itu kan kesalahan. Artinya kita jadinya mengambil keputusan secara bias iya, takutnya. Nah, yang harusnya kalau kita paham hal ini bahwa itu adalah mitos yang didasari dari kejadian yang udah ratusan tahun yang lalu, mhm, kita bisa melakukan analisa yang valid. Jadi kita lihat data ekonominya, apakah benar jelek sejelek itu gitu iya, loh. Akhirnya apa? Kita bukan kemakan mitos,
Tapi justru kita bisa memanfaatkan ketika orang-orang pada fear, Mhm, kita tahu bahwa ternyata ini peluang untuk beli. Kenapa? iya. Kita tahu sentimen makro fundamentalnya bagus. Jadi tetap ujung-ujungnya ke angka, ke Yes, laporan dan yes, lain-lain. Q1 tadi, yes, segala laporan dari ya, emiten, dari, inflasi tahunan dan lain-lain seperti itu. betul. Itu sebenarnya yang paling utama, Ya, betul. ya. Kalau sell in May yang Ya, dulu ya, memang ada cerita ya, tersendiri, ya, ya, tapi saat ini sell in May kita harus tetap dikaitkan dengan semua data itu. ya. Tapi Dan sebenarnya kan punya data ya, 24 ya, tahun ya, ya. ya, ya. Apakah memang Mei itu yang paling buruk nggak sih? Wah, iya, iya. Ini saya buka lagi jadinya. Ternyata, ya ini juga menarik. Bulan Mei bukan yang terburuk, Pak, kalau secara probability Ya upside-nya. biar kita cari satu bulan yang kita Iya, kambing hitamkan nih, sell yang in paling apa nih? jelek gitu Ya ya. sell in November ternyata, Pak. November. Oke, kita ganti mulai hari ini sell in November and go away gitu ya. Masuk lagi Desember biasanya karena Desember ada ya, window window dressing. dressing, ya. Oke, oke, November dan apa yang terjadi? Nah, ini juga Kan menarik. kita orang keuangan Iya, dan iya, iya, kita iya, iya. pasti maunya segala sesuatu Iya, valid iya, 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 dengan iya. data, dengan Mhm, mhm, informasi, mhm, bukan hanya sekedar, mitos dan mhm, mhm. cerita cerita si Iya, iya. si kucing hitam di awal tadi. Oke, Valdi. Iya, jadi di November itu ternyata probability upside-nya itu cuma 39,13%. 39,13%. Iya, bahkan lebih rendah daripada bulan Mei itu sendiri. Yes, Nah, ya. sebenarnya ada satu fakta lagi yang menarik, Mei itu nggak sendirian. Mei punya temen, yaitu bulan September yang secara probability juga hampir sama, 45,83%. Oke. Nah, tapi memang secara angka probability November lebih jelek. Nah, saya rasa kenapa ini terjadi, ya karena menurut saya di bulan September itu ya, kan tadi kurang bagus juga ya September, mirip kayak Mei. Iya. Nah, di situ pasar punya antisipasi. Mereka cenderung wait and see, menantikan rilis data keuangan kuartal 3, Mmm, rilis data makro kuartal 3. Mereka tunggu itu lengkap, dan akhirnya mereka kan tinggal forecast satu kuartal terakhir. Itu udah bisa menjadi penentuan nih, kira-kira betul. akhir tahun capai target atau enggak. Iya. That's it gitu loh. Nah, ketika target itu tercapai, mereka lebih optimis. Yang tadinya wait and see di Oktober, November, Desember, gaspol Mmm. atau naik, bahkan puncaknya di Desember ada namanya window dressing, atau mungkin kalau di barat orang lebih sering sebut Santa Claus Rally gitu ya. Yes. Nah, Oke. tapi kalau ternyata yang terjadi sebaliknya, Q3-nya kurang oke, nggak sesuai ekspektasi, nah di November akan dia terjadi sell lagi. Mhm. Kenapa? Karena ya data semua itu lengkap di kisaran bulan Oktober akhir kan. Mhm. Nah, di situ kenapa di November itu lebih sering turun secara probability ya, Pak. Iya. Tapi kalau kita hitung average growth-nya, November tuh lumayan tinggi loh, 1,39%. Kita average 24 tahun terakhir ya, Iya. Pak. Walaupun tadi secara frekuensi lebih sering turun, Lebih sering turun, kemungkinan, positif juga lebih kecil, di lebih bawah kecil. 40%, Ya, tapi sebenarnya secara return, ya, termasuk yang paling tinggi, mengabsorb semua sepanjang 24 tahun itu salah satu yang paling paling tinggi. paling tinggi malah. Nah, Tinggal kita pilih tahun yang mana iya. di Novembernya. Pilih tahun yang mana artinya kembali ke pilih melihat data, Yes, informasi yang yes, dikeluarkan yes, sampai dengan yes. tadi Q3 Iya, misalnya iya, seperti betul. itu. Nah, ketika datanya memang bagus tadi yang saya katakan sesuai perkiraan atau bahkan mungkin di atas perkiraan, mereka akan cenderung lebih optimis untuk melakukan ya pembelian Mhm. atau window dressing karena harga udah cukup rendah di bulan September itu kan, karena ada Iya, aksi jual tadi yang kecenderungan itu. oke. Nah, dan itu biasanya berlanjut sampai dengan Desember karena tadi ada window dressing kan, atau ya Santa Claus Rally lah intinya. Jadi Iya. ya sebenarnya semua bisa dijelaskan dengan data gitu, dan semuanya menjadi masuk akal ketika kita bisa mengaitkan itu dengan apa yang terjadi secara fundamental, secara makro di bulan-bulan itu Iya. gitu, Pak. Artinya bukan semata-mata karena mitos Iya, bukan sebetulnya. semata-mata mitos atau kebiasaan atau Iya, apapun, oke pokoknya bulan Mei masuk, iya, jualan dulu udah nggak iya, mau lihat pasar dan lain-lain. yes, Sebenarnya kita tidak bisa tutup mata terhadap data-data iya seperti betul, itu. Karena ada contekan saya mau tahu dong, satu hal, heeh, tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya bulan November itu lebih buruk mmm, kemungkinannya karena di bawah iya, 40% iya, iya, tadi ya. iya, iya, Kalau dibandingkan dengan bulan Mei, Mei kan lebih tinggi. iya, iya, 45 sekian mmm, persen. mmm, Tapi kalau secara return ah, 24 tahun iya, itu iya, iya. seperti apa sih? Iya, kalau return memang menunjukkan bahwa bulan Mei salah satu yang paling rendah di antara seluruh bulan Oke, ya. Dia di 0,08%. 0,08%. Ya itu hampir sama dengan bulan September juga di kisaran 0,0.
8%. Cuman Oke. sebetulnya kalau secara average, negativity ya, yang paling buruk justru di Agustus sih sebenarnya. Oh iya, Agustus itu nilainya negatif 1,52%. oke. Maybe ya tadi karena Agustus itu kan mereka merespon apa yang namanya data, Q2 atau first half keluar semua gitu ya. Betul, Nah mereka betul. respon itu, makanya Agustus pun sebenarnya nggak terlalu bagus sih, 50-50 di antara potential upside atau downside-nya. Iya, Nah cuma memang karena masih 50% jadi nggak terlalu ekstrim, jadi fokus kita pada 3 bulan tadi gitu yang kita kambing oke. hitamkan kan kalau Iya, gitu. iya, Jadi menurut saya, sorry, data sih menunjukkan seperti itu ya. seperti itu ya. Jadi, oke, karena kita sekarang bicara data dan Mhm, lain-lain, mhm. kita lupakan soal mitos, karena Wah, kita sudah tahu ceritanya, historinya mhm, seperti itu, mhm, kenapa ada sell in May and go away. Tahun ini, Mei ini, mhm. Akan seperti apa? akan seperti Ya, apa? ya, ya. Saya merasa Mei tahun ini masih sangat 50-50, Pak. Karena 50-50, tadi, oke? eee, sangat banyak sentimen yang perlu diperhatikan, khususnya dari eksternal. Hmm, Karena masih sangat menurut saya masih sangat sulit untuk memprediksi Tiongkok US ini mau ke mana. ya, Karena beberapa kali Tiongkok juga sudah menyatakan secara jelas, gamblang bahwa nggak ada negosiasi. hmm, Kalau tarif mau dihilangkan, kamu mau tarif kamu itu saya hilangkan, ya kamu hilangkan dulu tarif kamu yang pertama kali, kan kamu yang mancing. iya, Intinya gitu. Tapi Amerika Serikat juga maybe sebagai negara adidaya ya pasti punya ego juga, nggak mungkin saya tiba-tiba betul, tarik kebijakan yang udah saya keluarkan kan. iya. So, Walaupun itu beberapa kali terjadi. ya, Oke, jadi masih lanjut. ada kemungkinan Iya, berarti ya, Pak? masih ada Nah, kita kemungkinan. berharap begitu sih sebenarnya. Oke, Dua-duanya bisa melunak, berpikiran logis and journey, karena iya, memang data menunjukkan bahwa sebenarnya dengan mereka kekeh sama pendirian masing-masing, mhm, dampaknya malah jelek ke data ekonomi. Apalagi Amerika sih, terakhir ada secara annualized Q1 mereka justru kontraksi. iya, Nah, so itu kan udah indikasi yang nggak bagus. Kelihatannya dari sisi ekonomi pun, ini ada tekanan yang lebih besar kepada Donald betul, Trump iya, untuk mendorong tercapainya negosiasi. mhm, Nah, so kalau dari yang pertama memicu trade wars ini udah mulai melunak, mhm, nah harusnya yang di sini ya pelan-pelan pasti luluh juga lah oke, lama-lama harapannya gitu. Jadi iya, memang kalau di awal bulan, bener-bener di awal bulan ya Pak, saya masih melihat ini 50-50, tapi mhm, lebih ada kecenderungan perbaikan. At least kalaupun Tiongkok masih firm, tapi negara lain itu yang tadi katanya ada 50 negara yang negosiasi dengan Amerika Serikat, iya, at least harusnya ada kesepakatan dari ke-50 negara itu. Nah itu sedikit banyak tentunya akan mengurangi tensi perang iya. dagang. Dan Walaupun kalau tetap tensi penentuan itu adalah dari ya, Tiongkok dan negara Amerika, ekonomi nomor satu dan 2 Pak. satu dan dua. Masih di situ Iya, kuncinya kan. oke. Tapi kita masih ya setidaknya kita punya titik terang lah bahwa satu Iya. udah melunak nih. Oke Valdi, tadi kita bicara mengenai global, Mhm, dunia seperti itu. ya, Tapi, sebenarnya bagaimana dengan domestik sendiri? Karena kita tahu bahwa bulan-bulan ini sebenarnya Q1 rata-rata semua perusahaan udah sudah keluar. keluar Mhm, dan, ya bervariasi. Kelihatannya sebenarnya beberapa malah ya, menunjukkan, kinerja mhm, yang positif seperti itu. ya, ya, setuju Pak. Jadi, hampir semua bank, khususnya bank Big Four ya, Iya, biasa itu kan memang merilis laporan keuangan di, pekan-pekan ketiga atau keempat bulan, April gitu ya, iya, untuk laporan keuangan kuartal satunya, dan memang relatif semua yang sudah rilis itu menunjukkan kinerja yang hampir sesuai dengan perkiraan kita ya. Di mana ada satu bank yang memang kita udah ekspektasikan ini paling terdampak nih dari semua isu-isu yang ada gitu, iya, dan, justru ada satu bank yang relatif defensif itu malah mencatatkan kinerja yang ya di atas ekspektasi kita malah gitu ya. Jadi, saya rasa semuanya itu relatif masih inline dengan forecasting kita, dan juga, kondisi ini ya mungkin kita bisa bilang sebagai semacam bumpy road gitu ya, dan iya, ini bukan sekali 2 kali sebetulnya. mmm, Saya relatif belum pernah merasakan yang namanya krisis moneter tahun 98 gitu ya, tapi iya, dan 2008 waktu itu saya masih kuliah atau SMA. mmm, Tapi, kalau story tentang taper tantrum waktu itu tahun 2015, nah saya udah ada di pasar modal. Sehingga saya bisa menceritakan apa yang terjadi tahun itu dan dampaknya terhadap pasar modal kita waktu itu, khususnya sektor perbankan. Nah, iya, itu menarik Pak, waktu itu,
kan nilai tukar rupiah kita melemah secara signifikan karena Bank Sentral, Amerika Serikat Amerika, itu menghentikan pembelian obligasi mereka gitu ya. ya. Nah, dampaknya memang langsung terlihat pada salah satu bank, di mana NPL-nya naik secara signifikan. Dengan kenaikan NPL, mau nggak mau mereka harus meningkatkan pencadangan dan pada akhirnya menggerus laba bersih, Pak. Enggak. Saat itu memang tahun itu bisa dibilang bank ini paling terdampak. Hmm, Tapi yang menarik adalah bank ini di tahun berikutnya menjadi bank yang paling profitable di antara Big Four. oh, Padahal secara historis dia bukan yang paling profitable. oke, Nah, ya, artinya selama perusahaan itu, kalau kita bicara spesifik kali ini bank ya Pak, iya, bank itu punya fundamental yang bagus, artinya ketika menghadapi bumpy road seperti ini, dia akan cenderung stabil dan ketika ketemu jalan lurus, aspal gitu ya, dia akan tancap gas lagi. Nah, ini kan menggambarkan hal itu juga gitu ya Pak. Jadi, sebetulnya pada kondisi saat ini kalau kita bisa back to fundamental, ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendapatkan barang-barang yang berkualitas pada harga yang relatif lagi terdiskon, Pak, menurut saya. Dan iya, ya kalau Bapak Ibu mau, data by angka, by ulasan fundamental, ini kan kita cuman diskusi aja gitu. Tapi iya. kalau data lengkapnya sebetulnya Pintroko Sekuritas itu meng-cover sektor bank dan hampir 10 bank dengan market cap terbesar itu kita Di-cover, cover, Pak, seperti itu. betul. Jadi informasi mengenai 10 bank dengan market cap terbesar itu Ya, ada. ada, Kita bisa dapatkan sebagai, betul. Ulasannya, Pak, fair value oke. perkiraan fair value-nya itu kita Di cover. dalamnya ada bank syariah juga ya? Iya, betul. Bank Ada ya? syariah yang ada di Indonesia kita juga Ada cover. juga, Betul, ada di-cover juga betul, seperti itu. Jadi tidak hanya yang konvensional, tapi juga ada yang bank syariah. betul, betul. Oke, gambarannya seperti itu, terima kasih banyak Valdi sudah Mmm, memberikan thank you, pencerahan Pak. yang paling utama meluruskan kembali soal sell in May and go Iya, away iya, ya. iya, iya. Tinggal kembali ke kita, apakah kita tetap percaya dengan mitos Mmm. itu, semuanya kembali ke jari-jari kita. Oke, terima kasih sekali lagi, kita akan ketemu lagi di POV berikutnya.